Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Maulid Cindrianto dari kelas D4 Teknik Otomasi 6A NRP 09. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang tugas yang diberikan dari mata kuliah praktikum troubleshooting PLC, di mana terdapat sebuah mesin chiller dengan karakteristik MISO atau multi input single output, di mana terdapat 3 parameter berupa sensor. Yang pertama ada RTD atau sensor temperatur, kemudian ultrasonic, dan motor fan ya maksudnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan metode Fuzzy, Sugeno, Ordinal dengan variabel input dan output. Yang pertama ada temperatur, kemudian level. Nah, temperatur dan level ini adalah parameter input, dan ada juga kecepatan sebagai parameter outputnya yang akan kita kontrol nanti. Nah, di sini terdapat aturan dasar atau yang kita kenal sebagai rule base ya. Di sini ada 9. Nah, mengapa ada 9 aturan dasar? Karena di sini temperatur memiliki 3 anggota, yakni dingin, sedang, dan panas. Kemudian level memiliki 3 anggota juga. Yang pertama ada rendah, sedang, dan tinggi. Maka banyak parameter 1 dikali parameter 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi ada 9 aturan dasar. Nah, mungkin langsung saja kita ke soal ya. Yang pertama, buatlah program analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000, baik sensor maupun aktuator. Nah, yang kita scaling adalah ini 0 sampai 200, kemudian 0 sampai 5 volt DC, dan juga 4 sampai 20 mA, kemudian 0 sampai 10 meter, 0 sampai 1800 rpm, dan 0 sampai 5 volt DC untuk parameter outputnya. Nah, di sini saya sudah membuat laddernya untuk melakukan scaling. Di sini saya memakai alamat memori D0 untuk alamat input analognya, dan D100 untuk scaling. Nah, perlu diketahui, alamat untuk scaling membutuhkan 4 space data memori ya. Kemudian D200 ini adalah alamat output yang sudah dilakukan scaling. Nah, di sini ada instruksi move #0. #0 ini maksudnya nilai minimum tujuan. Di sini alamatnya di 100. Nah, seperti yang tadi, scaling membutuhkan 4 space data memori, yaitu 100, 101, 102, 103. Nah, maksudnya hashtag kemudian dan di sini adalah hashtag adalah tujuannya, kemudian dan ini adalah inputan analog. Jadi di sini ada minimum input analog 0 dan maksimum input analog sebesar 8000. Kita konversikan ke 0 sampai 200. Kemudian juga ada scaling yang kedua. Scaling yang kedua ini kita scaling dari 0 inputan 0 sampai 8000 ke 0 sampai 5 volt DC. Di sini ya. Kita lakukan scaling di sini. Nah, mengapa saya memakai alamat memori D0 sama dengan yang ini? Karena di sini masih sensor yang pertama, yaitu sensor temperatur dengan inputan yang sama. Nah, seperti yang tadi,
kita menggunakan alamat scaling D104, kemudian membutuhkan 4 juga, membutuhkan 4 space data memory 104, 105 sampai 107. Nah, di sini hashtag 0 ini adalah minimum tujuan, nilai minimum tujuan. Kemudian dan 0 adalah nilai minimum input dari analog. Hashtag 5 adalah maksimum dari tujuan. Nah, 0 sampai 5 volt. Maksudnya di sini adalah nilai tujuannya minimum 0 sampai maksimum 5 volt dengan inputan 0 sampai 8000 inputan analog ya. Nah, kita coba simulasi. Tekan Ctrl Shift V untuk melakukan simulasi. Nah, kita coba masukkan di sini di alamat D0 0. Nah, maksud 0 ini adalah inputan analog sebesar 0, maka hasil yang harus keluar di sini adalah 0 juga. Ini sudah 0. Kita coba ke maksimum, nilai input analog maksimum yaitu 8000. Maka di sini harus sebesar 200. Seperti yang ini ya. Harus 200. Set. Nah, di sini 200 sesuai ya. Di sini juga jika input analognya 8000 atau maksimum, maka voltasenya sebesar 5 volt DC. Seperti yang ini, 5 volt DC. Nah, untuk skala yang kedua hampir sama dengan yang pertama. Langkah-langkahnya. Untuk scaling sensor level hampir sama dengan yang di atas, namun di sini saya menggunakan alamat input analog D1 dengan alamat tujuannya D208. Nah, alamat input scalingnya di sini saya menggunakan alamat D108. Nah, seperti yang tadi, hashtag dan adalah tujuannya. Hashtag adalah tujuannya, kemudian dan adalah inputan analog. Nah, di sini saya akan melakukan scaling pada data level. Nah, level range 0 sampai 10. Maksudnya, jika saya memasukkan nilai input analog 0, maka di sini harus hasilnya 0. Kemudian jika saya memasukkan nilai input analog maksimal atau 8000, maka di sini harus nilainya harus 10. Kita coba simulasi. Nah, di sini 0, input analog 0, maka hasilnya 0. Jika kita memasukkan nilai maksimum analog sebesar 8000, artinya maksimum, maka nilainya harus 10. Nah, 10. Dan juga sekali yang kedua, alamatnya sama di 1, kemudian alamat outputnya kita ajukan di alamat D50. Ini maksudnya output sinyalnya ya, output sinyal 4 sampai 20 mA. Nah, jika input analog maksimum maka nilainya 20 mA. Nah, kita coba untuk minimum 0, maka hasilnya harus minimum yaitu 4. Nah, di sini nilainya 4, maka sesuai. Nah, kemudian juga ada output, parameter output ya. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke pemrograman dari function block. Untuk scaling kita sudah.
Kemudian kita lanjut ke function block dari kasus fuzzy di atas. Nah, sebelum kita membuat function block, maka kita harus melakukan modeling terlebih dahulu di MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat model fuzzy-nya. Di sini ada dua parameter input. Yang pertama ada temperatur, kemudian ada level. Nah, sebelum kita memasukkan aturan dasar atau rule base, maka kita harus membuat membership function atau fungsi keanggotaannya. Nah, ini adalah membership function. Kita sesuaikan di sini. Di temperatur ada dingin, sedang, panas. Dingin, sedang, panas. Dengan bentuk trapesium, kemudian ada sedang itu trim dan panas trapesium. Dengan parameter 00, 20, 30 kita sesuaikan. 00, 20, 30 sudah sesuai. Kemudian sedang sudah sesuai. Bentuknya trim atau tipenya trim dengan parameter 20, 30, 40. 20, 30, 40. Dan kemudian ada panas. Panas di sini 30, 40, 200, 200. Kemudian ini sudah sesuai ya untuk tipe trap atau trapesium dan parameternya sudah sama. Dan kita masuk ke level. Nah, level ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk rendah parameternya 0,035. Ini sudah sesuai ya. Kemudian sedang ini adalah 357 dengan bentuk trim. 357 bentuknya trim. Kemudian ada tinggi. Tinggi ini adalah bentuknya trim, trap atau trapesium dengan parameter 5, 7, 10, 10. 5, 7, 10, 10. Nah, untuk input sudah, kita membuat membership function atau fungsi keanggotaannya. Dan untuk outputnya, di sini ada 3 anggota ya. Yang pertama ada slow, medium, dan high. Kita sesuaikan di modul. Slow yang pertama dengan parameter 500. Jadi nilai slow di sini nilainya adalah 500. Kemudian medium nilainya 1000 seperti yang di modul. Kemudian high di sini nilainya 1800. Nah, jika sudah membuat membership function, maka kita masuk ke pembuatan rules atau aturan dasar. Di sini saya sudah membuat aturan dasar sama seperti yang ada pada modul. Kita sesuaikan di modul. Nah, jika temperatur dingin dan level rendah, maka kecepatan atau outputannya slow. Nah, ini. Jika temperatur dingin dan level adalah rendah, kemudian hasilnya adalah kecepatan sama dengan slow. Ini sudah sesuai. Kita langsung saja. Dari rules, semua rules yang saya buat ini adalah sesuai dengan modul ya. Jadi jika sudah sesuai semua, maka kita lakukan pengecekan di rules. Kita demo di rules. Nah, untuk mencocokkan apakah rules kita sudah benar, maka kita cocokkan dengan perhitungan yang sudah saya buat. Nah, di sini saya memakai parameter temperatur dan level sesuai dengan fuzzy-nya. Untuk X saya menggunakan 38 dengan nilai 38. Kemudian untuk X level saya menggunakan nilai 6. Nah, ini rumusnya.
langsung saja kita masukkan. Jika input parameter input temperatur 38 di sini, kemudian parameter level sama dengan 6, maka hasilnya harus 1571 ya. Kita coba enter, kita masukkan 38 dan 6. Nah, maka hasilnya harus 1571,429. Nah, di sini 1,57 kali 10 pangkat 3 maksudnya, atau sama dengan 1571. Nah, jika sudah sesuai, maka kita masuk ke pembuatan function block-nya. Kita buat pemrograman function block di sini. Nah, jika teman-teman belum membuat function block-nya, dengan cara seperti ini membuatnya. Klik kanan di function block, kemudian insert function block, kemudian structure text. Nah, berhubung saya sudah membuat, saya tinggal mengkoreksi ya, tunjukkan ke teman-teman. Nah, di sini ada input. Input ini adalah inputan seperti yang Fasi tadi, ada temperatur dan level dengan data tipe real. Kemudian ada output berupa kecepatan. Kita deklarasikan di sini. Nah, cara untuk menambah variabel, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian insert variabel. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan data tipenya, kita memilih apa, bisa integer, bisa bool, boolean, kemudian ada unsigned integer dan lain-lain. Nah, maksud dari program saya akan sedikit menjelaskan tentang program saya. Nah, jika temperatur kurang dari 20, maka dingin sama dengan 1 dan lainnya adalah 0. Nah, jika temperatur di antara 30 dan 20, maka ini rumusnya. Dingin sama dengan 30 min temperatur per 30 min 20. Ini maksudnya adalah B min X adalah di antara 20 sampai 30, jadi X. B min X per B min A. A-nya sama dengan 20. Titik awal sama dengan 20. Begitu juga dengan temperatur. Nah, dingin di sini adalah grafik kurvanya turun, maka B min X per B min A. Maksudnya B min X per B min A. Sedangkan di temperatur sedang, maka kurvanya naik. Rumusnya X min A per B min A. Nah, rumus ini berlaku untuk semua ya. Kemudian lanjut temperatur. Nah, jika temperatur sama dengan 30, maka sedang temperatur sama dengan 1 dan lainnya 0. Kemudian jika temperatur di antara 40 sampai 30, maka dingin sama dengan 0. Kemudian sedang temperatur di sini grafiknya turun, maka 40 atau B-nya 40, A-nya 30. B-nya 30, B-nya 40, A-nya 30. Maka rumusnya 40 min X per 40 min 30. Nah, X ini adalah temperatur.
Kemudian yang terakhir ada temperatur lebih dari 40. Nah, jika temperatur lebih dari 40, maka panas sama dengan 1, sedang sama dengan 0, kemudian dingin sama dengan 0. Begitu juga dengan level. Cara bacanya seperti tadi. Dan programnya hampir sama, namun di sini kita hanya merubah nilainya, nilai dari B, nilai dari X, kemudian nilai dari A. Nah, kemudian ada rules atau aturan dasar di sini. Kita cari nilai minimum dari dingin, antara dingin dan rendah, dan seterusnya. Kemudian proses defasifikasi. Nah, di sini rumusnya adalah sigma Rn kali Zn per sigma Rn. Nah, Rn di sini adalah nilai dari minimum dari masing-masing R, kemudian dikalikan dengan Zn. Nah, Zn ini apa? Zn ini adalah hasil dari rulesnya, seperti slow, kemudian medium, kemudian high. Nah, 500, 1500, dan juga ada 1800. Di sini menggambarkan output yang maksimum atau high. Nah, dibagi dengan sigma Rn. Sigma Rn adalah hasil dari ini ya, hasil dari minimum rule base. Nah, jika sudah, kita lakukan compile. In 0 errors dan 0 warnings. Nah, kita masuk ke section. Nah, untuk mengimport function block, kita cukup mengetikkan F, enter. Nah, berhubung di sini sudah saya import, maka kita lakukan simulasi. Nah, seperti yang tadi, input yang sudah kita scale akan masuk di sini, di parameter input di function blocknya, yaitu ada temperatur dan real dan level. Kemudian ada juga kecepatan. Nah, kita coba masukkan 0. Nah, maka hasilnya 0 di memori D3. Kemudian kita coba masukkan di level. Levelnya kita masukkan maksimum 4000. Maka ini harus 10. Kita coba lagi di parameter temperatur, kita masukkan maksimum 8000, maka hasilnya 1800. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang ketiga ya, integrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy. Nah, kita cocokkan di rule base dengan yang di PLC. Nah, jika nilai inputnya 200, nilai input temperatur 200 dan nilai levelnya 10, maaf. Jika nilai temperaturnya 200 dan nilai levelnya 10, maka hasilnya harus 1800. Kita coba masukkan di sini. Apakah sesuai atau tidak? Kita masukkan 200, kemudian kita masukkan 10. Coba. Nah, maka hasilnya 1800. Berarti benar ya. Kita coba masukkan 0 dengan 0. 0 dengan 0. Hasilnya harus 500. Kita coba di PLC-nya. Kita masukkan nilai 0 untuk input parameter
temperatur kita masukkan 0 dan juga level kita masukkan 0. Nah, maka nilainya harus 500. Nah, di sini 500 sesuai kan? Nah, jika sudah sesuai, kita langsung ke CX Designer. Nah, rancang sebuah HMI yang merepresentasikan sistem tersebut dan disimulasikan. Kita coba simulasikan. Maaf, file open, setting on run, Fanny UAS. Saya carikan filenya ini ya 16. Atau kita open Nah, ini adalah desain yang sudah saya buat, desain HMI atau Human Machine Interface dengan inputan temperatur dan level, kemudian ada range, kemudian ada volt atau current, dengan output berupa RPM dan outputan analog. Nah, langsung saja kita simulasi di sini. Start. Oke. Nah, kita coba masukkan nilai maksimum 8000. Hasilnya 200 dan outputannya 5 volt di sini. Kemudian level kita masukkan 8000 juga. Maka hasilnya harus 1800, kemudian analognya 8000. Kita coba 4000. Kemudian untuk level kita masukkan 4000 juga. Maka hasilnya tetap 1800 atau high, dalam kondisi high. Coba kita masukkan 1000 dengan 500. Maka hasilnya low. Kita coba 2000 misalnya. Nah, 2200. Dan di sini
Jika input analognya 2200, maka range-nya 55 derajat Celcius dan voltasenya 1 volt DC. Kemudian RPM-nya 1000 RPM. Kita bandingkan dengan rules yang di sini. Nah, jika range-nya 53, range dari temperatur 53 dan range dari levelnya 3, maka kecepatannya ini sudah sesuai ya. Kecepatan 1000 dengan temperatur 55, maka hasilnya 1000. 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita masukkan 500 misal. 3500. Kemudian 4000 misal. Nah, maka hasilnya 1800 dengan range 88 dan 5. Kita coba di MATLAB dengan parameter 88 dan 5, maka hasilnya harus 1800. Nah, di sini 1,8 kali 10 pangkat 3 ya. Maka sudah sesuai. Untuk soal 1 sampai 4 sudah, HMI sudah, kemudian integrasi pemrograman sudah, kemudian program housing block sudah, dan resolusi analog sudah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.